Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Richard Fortino. Jadi seperti biasa ya, di podcast kali ini kami kedatangan tamu baru lagi nih. Coba sini dong. Hai. Nah, jadi perkenalkan diri dulu dong. Oke, nama saya Renata Simbolon. Nah, jadi kami, kabar kamu dulu deh, baik gak? Baik dong, pastinya. Apalagi saya udah diundang nih sama host ternama kita. Enggak, masih kecil ya. Nah, jadi kami ada beberapa pertanyaan nih yang mau yang mau kami berikan gitu ke kamu. Siap gak? Siap dong, pasti. Oke, jadi langsung aja ya. Kita masuk ke topiknya. Nah, oke. Kita langsung masuk aja nih ya ke topik yang mau kita bahas nih. Pertama-tama, kau pernah gak sih ngelakuin penelitian gitu? Pernah dong. Penelitian kayak mana? Nah, aku itu pernah melakukan penelitian ke lingkungan kumuh yang berada di pinggir kota. Pada saat itu lingkungan kumuhnya itu bisa dibilang yang jorok banget gitu ya, bahkan sampai menimbulkan penyakit bagi masyarakat sekitar. Oh, penyakitnya itu kayak penyakit gimana? Banyak sih, banyak kayak penyakit mereka yang mengalami sakit perut, bahkan ada yang mengalami kecacingan, terus ada juga yang bahkan sampai DBD karena banyak air kumuh yang tergenang di sekitar perumahan mereka. Oh, berarti itu bahaya banget dong ya? Iya dong, jelas. Apalagi bagi anak-anak kecil yang tinggal di daerah tersebut itu sangat mengancam kesehatan mereka. Oh. Dan ngomong-ngomong tentang penelitiannya, itu apa sih penelitian gitu? Penelitian itu ialah kegiatan yang melakukan untuk mencari suatu informasi untuk memecahkan suatu masalah-masalah. Masalahnya itu gimana? Masalahnya itu masalah yang secara umum ya. Jadi apa yang mau kita teliti itu secara umum. Bisa apa saja kita teliti yang ada di dunia ini. Bisa berupa benda, ataupun bisa berupa tempat, bahkan suatu kejadian fenomena. Oh. Tapi sebenarnya yang mau kita bahas ini penelitian sosial kan. Tadi ada disinggung kan sama kamu tentang penelitian kamu. Kamu meneliti tentang lingkungan yang kumuh gitu atau tempat yang kumuh. Itu termasuk penelitian sosial nggak sih menurut kamu? Iya dong, jelas. Karena yang tadi saya bahas itu merupakan tentang lingkungan kumuh yang terjadi di lingkungan masyarakat yang jelas berdampak negatif pada masyarakatnya sendiri. Karena itu termasuk ke dalam penelitian sosial. Oh. Jadi apa sih perbedaan penelitian sosial dengan penelitian biasa gitu? Kalau penelitian yang umum itu, yang diteliti juga ya secara umum, objeknya juga umum. Tapi kalau penelitian sosial itu yang diteliti ialah masyarakat secara luas dan masalah yang terjadi pun adalah masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ngomong-ngomong tentang masalah, kan kamu ngelakuin penelitian kan? Ya. Pasti ada dong hambatan-hambatan saat kamu melakukan penelitian itu. Itu apa aja ya? Pasti ada dong, karena kita kan kalau melakukan penelitian itu pasti menelusuri informasi hingga sampai ke tempat masalah yang kita tuju itu. Contohnya itu kita bisa dengan wawancara. Kalau wawancara itu tidak semua orang bisa memberikan informasi dengan akurat dan bahkan banyak juga orang yang tidak mau memberikan informasi kepada kita, yang enggan untuk memberikan jawaban kepada kita. Oh. Terus pas kamu melakukan penelitian apa aja sih yang pertama kali kamu lakukan gitu? Nah, kalau aku untuk melakukan penelitian itu yang pertama kali lakukan ialah menentukan topik dari masalah penelitian itu. Setelah kamu melakukan topiknya itu, apakah langsung melakukan penelitian atau ada hal yang lain? Enggak dong. Aku melakukan studi dulu tentang penelitian aku itu. Nah, misalnya itu aku melakukan penelitian tentang lingkungan kumuh tadi. Aku melakukan studi dulu tentang lingkungan kumuh yang terjadi di situ. Mengapa bisa terjadi lingkungan kumuh? Jadi aku mempelajari dasar-dasar tentang masalah tersebut. Nah, berarti ini kita udah ngomong panjang banget, harusnya harus dong. Ini minum mana? Minum. Sini. Wes, ini biar gak gerah gitu ya. Biar gak gerah gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Nah, jadi sambil minum ya, kita lanjut. Nah, ini kan tadi ada dibilang kan langkah-langkahnya itu dari yang pertama menentukan topik, terus yang kedua ada apa sih? Nah, kalau yang kedua itu aku melakukan studi pendahuluan mengenai masalah yang akan aku teliti. Nah, terus setelah kamu melakukan studi pendahuluan tersebut, itu apakah langsung turun ke lapangan atau bagaimana lagi?
Tentu enggak dong. Aku setelah itu aku menentukan rumusan masalah dari masalah yang akan aku teliti, dan aku juga membuat daftar pertanyaan yang akan aku berikan kepada narasumber aku nanti. Oh, pertanyaan itu pertanyaan seperti apa? Berupa apa ya? Nah, pertanyaan itu kan kita meneliti suatu masalah sosial kan. Nah, aku tentu pasti bertanya mengapa, sebab akibat yang terjadi tentang masalah tersebut. Terus baru itu turun ke lapangan gitu. Ya, setelah itu barulah nanti aku menentukan metode penelitian aku yang dapat berupa observasi langsung, yaitu wawancara, atau menggunakan survei. Kalau misalnya menggunakan survei, kita tuh nggak perlu turun ke lapangan ya guys. Jadi cuma bisa menggunakan Google Formulir gitu. Sedangkan kalau misalnya observasi, dia tuh langsung turun ke lapangan dan langsung mewawancarai narasumber yang terkait. Jadi itu ada 4 langkah-langkah gitu ya. Dan misalnya kita mau mencari tahu sesuatu, terus yang kita cari itu bisa nggak sih semua yang kita cari tahu itu termasuk penelitian gitu? Enggak dong, nggak boleh salah-salah ya guys. Jadi kalau mau melakukan penelitian sosial itu harus mengikuti syarat-syarat yang sudah ditentukan. Syarat-syaratnya itu apa ya? Nah, yang pertama itu ada sistematis guys. Jadi kalau kita melakukan penelitian sosial itu harus mengikuti pola-pola yang sudah terstruktur. Terus itu dong syaratnya? Enggak, ada 3 ya guys persyaratannya. Yang kedua itu ialah terencana. Jadi kalau kita melakukan penelitian sosial itu, kita harus bisa membuat suatu rencana. Jadi jangan asal-asalan gitu loh. Nah, Dan yang ketiga? kalau yang ketiga itu ialah mengikuti prosedur ilmiah. Jadi penelitian yang kita lakukan itu harus mengikuti prosedur ilmiah dan juga harus dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan. Tujuan yang sama untuk menambah ilmu pengetahuan. Berarti pada intinya itu penelitian itu supaya kita itu makin banyak tahu gitu ya tentang suatu hal. Iya, selain itu memecahkan masalah, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, jadi dari podcast yang dari awal sampai sekarang itu berarti kita udah banyak banget dong dapat pengetahuan dari Renata. Oke, terima kasih. Nah, jadi ya pada akhirnya kita mau bilang juga nih, makasih juga ya yang udah mau nonton video kami, dan terutama makasih juga buat buat Renata. Kami dari tim juga mau bilang terima kasih karena sudah mau datang gitu ya. Nah, dan mungkin itu aja podcast dari kami. Sekian, terima kasih. Oke. Kembali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Mencari suatu cara untuk memecahkan